pernah gak sih buka YouTube atau scroll Instagram terus lihat tank orang kayak kelihatannya yalah subur banget, ijo-ijonya udah ngalahin taman kota. Tapi pas dibongkar ternyata substratnya cuma pasir malang atau malah cuma kerikil putih dari toko bangunan. Kagak ada root tap, kagak ada pupuk cair, bahkan CO2 juga kagak ada. Tapi tanamannya ngegas bro. Sementara lo di rumah udah suntik pupuk cair tiap hari, tapi bias aja bolong-bolong. Nyesek gak tuh? Nah ini yang bakal kita kulik di episode kali ini. Gak cuma dari katanya grup Facebook atau mitos-mitos warung aquascape. Kita bahas saintifiknya pakai logik tapi tetap asik. Pertama-tama, yuk kita mundur dikit. Tanaman itu makhluk hidup juga ya bro. Sama kayak lu, dia juga butuh makanan. Tapi tentu aja bukan nasi uduk atau mie ayam. Yang dia butuhin itu nutrisi makro dan mikro. Makro kayak nitrogen buat pertumbuhan daun, fosfor buat akar dan bunga, kalium buat metabolisme selnya. Mikronya kayak zat besi, magnesium, mangan, boron, zinc. Pokoknya tabel periodik mini deh. Biasanya ini semua lo kasih lewat pupuk. Tapi tunggu dulu, ini yang sering bikin orang salah kaprah. Gak semua tanaman akuatik nyerap nutrisi dari akar. Banyak yang justru lebih dominan nyerap lewat daun, alias dari kolom air. Terutama tanaman-tanaman low-tech kayak anubias, java fern, buce, moss. Dan ini yang bikin mereka bisa hidup di tank yang substratnya polos banget. Selama airnya ada isi, entah dari sisa makanan, kotoran ikan, atau detritus, mereka tetap bisa dapat asupan nutrisi. Jadi nggak perlu pupuk sama sekali. Gak gitu juga. Konteksnya gini, kalau lo ngerti sistem, lo bisa bangun ekosistem ini yang nyuplai nutrisi secara alami. Kayak hutan gitu. Di hutan kan gak ada yang nyemprot pupuk tiap minggu, tapi tanamannya subur banget. Kenapa? Karena semuanya saling ngasih. Daun gugur, tanah humus, mikroba jalan. Jadi di aquascape lo selama bioload ikannya cukup, ada media filter yang matang, dan lo gak over maintain, itu udah cukup buat bikin tanaman lo happy. Kuncinya tuh bukan di banyak-banyakan pupuk, tapi di pemahaman sistem. Kalau lo ngerti mekanismenya, lo bisa bikin tank hemat, tapi hasil maksimal. Gue mau cerita dikit nih soal aquascape gue yang ukurannya 36x27x30 yang ini. Setup gue tuh bener-bener simpel banget. Tanaman cuma 2 jenis, weeping moss sama cryptochlorine. Substrat cuman pasir Bali, yang lo tahu sendiri lah, bener-bener polos, kagak ada nutrisinya. Filter pun bukan canister atau sponge yang gemuk-gemuk, gue cuman pakai under gravel filter. Bener-bener old school, tapi yang bikin herannya adalah tanamannya malah subur parah. Dan lucunya, waktu awal-awal itu gue belum masukin fauna, gak ada ikan, gak ada udang, apalagi kotoran buat jadi pupuk organik. Tapi tetap tuh cryptochlorine dan moss malah makin cakep. Padahal gue bener-bener gak pakai pupuk sama sekali. Pupuk cair gak ada, pupuk dasar apalagi. Awalnya emang cryptochlorine agak melting, tapi lama-lama daun hijaunya keluar satu-satu. Si moss yang biasanya gampang ngambek sekarang malah gondrong dan rapih. Padahal sebelumnya gue udah pernah coba weeping moss di beberapa tank lain, pakai pupuk cair, tabung CO2, bahkan substrat aktif, tapi hasilnya alga. Entah itu green spot, entah hair alga, pokoknya ujung-ujungnya jadi salon buat lumut. Kesel gak tuh? Jadi kenapa bisa subur? Nah ini yang bikin gue mikir dan mulai bongkar secara saintifik. Waktu lo kasih pupuk cair ke aquascape yang belum stabil, lo sebenarnya nambahin nutrisi yang gak seimbang sama kebutuhan tanaman. Ibaratnya lo ngasih nasi padang ke bayi yang baru bisa minum susu, yang ada malah mules. Di tank gue yang baru ini, justru karena gak ada input berlebihan, nutrisi yang masuk ke air sangat pelan. Mungkin dari sisa debu substrat, atau dari degradasi bahan organik mikro kayak cryptochlorine yang lepas, atau bahkan dari bakteri nitrifikasi yang udah kebentuk sedikit-sedikit di bawah substrat via under gravel. Under gravel filter walaupun paling low key, tapi berguna banget. Jujur, ini alat yang sering diremehkan, tapi sebenarnya kunci. Under gravel itu ngebantu sirkulasi air lewat substrat, bikin lapisan pasir Bali jadi rumah buat bakteri baik. Nah, bakteri inilah yang ngolah sisa-sisa organik mikroskopis jadi nutrisi kayak nitrat atau fosfat dalam dosis kecil tapi stabil. Tanaman suka banget yang begini, nutrisi lambat tapi konstan. Simpelnya, nutrisi alami dari sistem itu sendiri. Bahkan tanpa fauna, tanaman bisa tumbuh. Kalau lo kasih tanaman yang emang adaptif dan tan banting kayak cryptochlorine dan moss. Lo nggak overfeeding sistem alias gak asal masukin pupuk atau makhluk hidup. Sistem lo punya biological cycle kecil-kecilan lewat substrat dan filter yang pelan-pelan jalan. Kadang yang bikin tanaman lo subur bukan karena lo rajin kasih pupuk, tapi karena lo ngerti kapan dan kenapa lo nggak perlu kasih pupuk. Gue yakin banyak dari lo udah sering denger soal tanaman beginner friendly. Tapi ini beda bro, ini tanaman-tanaman sakti yang gak cuma cocok buat pemula, tapi juga buat lo yang dicapai sama pupuk cair, tabung CO2, dan jadwal trimming yang padat merayap. Aquascape 36x27x30 gue ini jadi saksi hidupnya. Pakai cuma substrat pasir Bali, filter under gravel, gak ada fauna di awal-awal, dan tanaman ini tetap tumbuh subur tanpa pupuk sama sekali. Cryptochlorine si ratu tahan banting. Cryptochlorine itu udah kayak ibu kos yang sabar. Lo ngasih perhatian berlebihan, dia tetap bertahan. Sistem baru yang belum stabil, dia diam dulu nungguin timing yang pas, baru keluar daun cantik satu-satu. Akarnya kuat, nanamnya gampang, dan bisa nyerap nutrisi langsung dari sisa-sisa organik di substrat lo, yang seolah-olah nggak ngasih apa-apa. Ini tanaman introvert yang powernya ngumpet. Next ada moss si gondrong hemat nutrisi. Mau itu java moss, weeping moss, atau Christmas moss, mereka semua punya karakter sama, nggak butuh banyak buat hidup, cuman butuh air yang bersih, flow yang stabil, dan pencahayaan yang gak lebay. Dulu gue malah gagal waktu moss gue dipupukin tiap minggu, malah jadi tempat nongkrong alga. Sekarang dibiarkan
dibiarkan saja, malah tumbuh gondrong kayak lagi nyiapin kawinan. Selanjutnya ada Bucay Valandra, si premium tapi santuy. Meskipun harga suka nyentil dompet, Bucay itu salah satu tanaman paling kalem. Dia nyerap nutrisi dari air, slow living, dan gak pernah nuntut. Bahkan tanpa pupuk atau CO2, selama ada flow dan gak banyak gangguan, dia bisa hidup bahagia. Cocok buat kamu yang pengen tank low effort tapi tetap berasa estetik. Nah, next ada Java Fern, si klasik legendaris. Java Fern tuh kayak nasi goreng, simple, familiar, dan selalu works. Lo bisa tempel dia di batu atau kayu, nggak usah ditanam pakai substrat. Daunnya kuat, toleransi cahayanya tinggi, dan dia juga nggak rakus nutrisi. Plus dia punya kemampuan ngeluarin anak dari ujung daun. Jadi regenerasinya alami banget. Lo tinggal tungguin, nanti dapat bonus tanaman baru. Nah, yang terakhir ada Sagittaria, si karpet tangguh. Banyak yang mikir tanaman karpet tuh harus high tech. Salah besar. Sagittaria subulata misalnya bisa nge-spread pelan-pelan, bahkan di sistem low light, low nutrient. Emang dia nggak cepet banget, tapi once dia udah nyaman, dia mulai nyebar lewat stolon. Tanpa pupuk pun, dia bisa nyari celah buat survive asal lo sabar dan gak banyak ganggu. Kenapa sih mereka bisa hidup di sistem minimalis? Jawabannya ada di strategi bertahan hidup mereka. Karena tumbuhnya lambat, jadi kebutuhan nutrisinya rendah. Akarnya punya adaptasi unik buat nyari nutrisi alami. Bisa manfaatin mikronutrien dari sirkulasi air dan biofilm. Dan yang terakhir, gak manja sama pencahayaan atau CO2. Sistem kayak aquascape gue itu ibarat koloni kecil. Nutrisinya low, tapi stabil. Dan tanaman yang kayak gini, mereka cinta sama stabilitas lebih dari cinta lo ke mantan. Kadang tanaman bukan butuh lo kasih lebih, tapi lo ngerti kapan harus kasih less pupuk, less gangguan, more life. Lo pasti pernah lihat kan pupuk cair di marketplace yang brandingannya heboh banget, full makronutrient, kayak nitrofosfat verticay, bikin tanaman auto gondrong. Tapi pas lo pake, yang gondrong bukan tanamannya, alganya. Gue pernah di fase itu bro, tanaman semua low tech, pencahayaan gak terlalu strong, sistem stabil. Gue mikir, wah kalau ditambah pupuk tanamannya bakal makin ngebut dong. Ternyata pagi-pagi buka lampu, yang nyambut malah green dust and hair alga. Tanamannya sih oke-oke aja, tapi alga kayak dapet blasting tiba-tiba. Salahnya bukan di pupuknya, tapi di sistemnya. Gini, pupuk itu bukan racun, tapi semua itu tergantung keseimbangan dan kebutuhan. Di sistem low tech kayak gue, tanpa CO2, pencahayaan kalem, tanaman slow grower, kebutuhan nutrisinya super minimal. Bahkan nyaris gak perlu tambahan apa-apa kalau bio lo cukup dan lo sabar. Waktu lo masukin pupuk lengkap, lo kayak lagi pesta barbecue di taman yang lagi sepi. Tanaman belum sempet nyerap, alga udah nongkrong duluan. Karena siapa yang lebih cepat adaptasi dan ekspansi? Yup, alga. Gue akhirnya belajar satu hal penting. Nutrisi bisa hadir tanpa pupuk botolan. Caranya, pertama, bioload mikrofauna. Waktu tanaman udah stabil, baru deh gue masukin red cherry shrimp. Bukan buat nutrisi langsung, tapi buat ngejaga ekosistem kecil. Sisa-sisa makanan dan feses mereka itu jadi sumber mikronutrien. Perlahan, sistem punya aliran makanan tanpa gue harus tetesin pupuk tiap minggu. Next yang lo harus tahu, daun terontok itu sama dengan makanan. Lo tahu gak daun cryptocorin yang tua dan mulai menguning? Jangan buru-buru dicabut. Di ekosistem low tech, daun itu bakal pelan-pelan terurai, ngeluarin mikronutrien kayak kalium dan zat organik lain yang bisa diserap sama tanaman lain. Ini cara alami tanaman recycle nutrisinya sendiri. Nah, filter under gravel itu sebenarnya nutrisi diem-diem. Yang menarik, filter under gravel yang nyedot air lewat substrat ngebantu nyebarin sisa-sisa organik yang kejepit di sisa pasir Bali. Meskipun pasir Bali nggak kaya nutrisi, tapi lewat flow ini, akar tanaman tetap dapat asupan kecil-kecil yang cukup buat hidup sehat. Yang penting jangan terjebak rasa bersalah nggak pakai pupuk. Banyak aquascaper baru yang ngerasa bersalah kalau tanamannya nggak pakai pupuk. Kayak, kok gue jahat ya nggak ngasih makan mereka. Padahal mereka nggak butuh makanan banyak. Yang mereka butuh adalah stabilitas dan sistem yang nggak berubah-ubah setiap hari. Di dunia aquascape kadang yang lo butuh bukan lebih banyak produk, tapi lebih banyak pengertian sama ritme alami sistem lo. Sekarang gimana sih cara ngebaca sinyal tanaman low tech dari bentuk daun, warna, sampai growth rate, supaya lo tahu kapan sistem lagi happy dan kapan butuh adjustment kecil. Sekarang kita bahas soal bentuk daun dulu ya. Kalau daun tanaman lo mulai keriput atau ada bercak kuning, itu tandanya, gue butuh perhatian nih. Bisa jadi karena kurang nutrisi atau mungkin sistem filtrasi lo kurang. Tapi kalau daunnya lebar, segar, dan hijau-hijau aja, itu tandanya tanaman lo lagi party banget bro. Nah lanjut ke growth rate. Jadi gini, di sistem low tech, tanaman emang tumbuhnya pelan-pelan. Gak bisa cepet-cepet kayak di sistem high tech. Kalau lo lihat tanaman lo tumbuhnya agak lambat, ya nggak usah panik. Tapi kalau tumbuhnya bener-bener mandek atau ada yang melambat banget, itu kayak alarm tanda, ada yang salah nih bro. Tapi kalau tanaman lo makin tumbuh dan makin banyak daun baru, itu tandanya sistem lo lagi on point. Lo udah berhasil bikin tanaman lo nyaman. Jadi gampang kan? Lo tinggal perhatiin bentuk daun, warna, dan growth rate. Kalau semuanya oke, berarti tanaman lo happy dan sistem low tech lo lagi jalan mulus. Tapi kalau ada yang aneh, ya siap-siap buat sedikit perbaikan. Intinya, tanaman itu nggak bikin ribet, tinggal lo ngerti sinyalnya. Dan mereka bakal jadi happy terus, asik kan? Dan guys, akhirnya bisa ngebuktiin juga kalau sistem low tech itu bisa banget bikin tanaman tumbuh subur. Asal lo ngerti cara jaganya. Dari yang cuma ngandelin kotoran ikan, daun gugur, sampai filter yang nggak sering dibersihin. Ternyata semuanya itu
saling support jadi satu ekosistem yang stabil. Dan ingat, kadang yang bikin tanaman lo ngambek bukan karena kurang pupuk, tapi karena lo terlalu over maintain. Lo tim yang suka otak-atik sistem tiap minggu, atau tim slow living yang biarin semua jalan alami? Drop jawaban lo di kolom komentar ya. Gue pengen tahu cara lo nikmatin aquascape. Kalau lo suka bahasan yang kayak gini, yang nyambungin antar science, personal experience, dan gaya hidup aquascape natural, jangan lupa like dan subscribe biar lo gak ketinggalan konten seru tentang tanaman air, wall betta, axolotl, dan segala kisah serunya dari akuarium gue. Thanks udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out guys!